tumor raksasa dan juga membuat mereka bersinar dalam gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Dan terima kasih sudah klik video ini. Sebelumnya aku mau nanya nih sama kalian, apakah kalian tahu apa itu radium? Radium yang glow in the dark itu loh, yang bisa menyala-nyala, yang warnanya itu hijau kayak kuning, kalau gelap itu jadi ya udah jadi kayak gitulah. Kalian tahu kan yang kayak gini. Ternyata ada sejarah kelam dari zat yang satu ini. Gak usah lama-lama, kita langsung aja ke kisahnya. Jadi geng, seorang wanita bernama Maria Sklodowska, ia kelahiran Warsawa, Polandia pada 7 November 1867. Ia memiliki suami bernama Pierre Curie. Maaf ya kalau bacaannya salah, jadi aku bilangnya Curie aja deh. Dan setelah menikah, ia dikenal sebagai Mary Curie. Mary Curie seorang ilmuwan, ia adalah penemu radioaktivitas polonium dan radium serta pengembang sinar X. Pada 1898, Mary dan suaminya Pierre ini menemukan elemen radium dan mendapatkan 2 hadiah Nobel. Mary adalah wanita pertama yang memenangkan hadiah Nobel di bidang fisika. Kemudian ia memenangkan Nobel lagi dalam bidang kimia, jadi dapat 2 itu ya. Namun pada 1934, Mary meninggal karena paparan radiasi atau radiasi akibat temuannya sendiri. Kok bisa? Jadi kematian ahli kimia itu hanya satu dari banyak jejak bahaya efek radium. Hingga pertengahan abad ke-20, radium muncul di banyak benda dan tercecer di mana-mana. Di barang-barang yang terpapar radium. Radium membuat kesehatan dan vitalitas seseorang terganggu. Bahkan itu sempat menimpa banyak buruh wanita. Selama Perang Dunia I, Amerika Serikat Radium Corporation mendirikan pabrik arloji di Orange, New Jersey. Banyak dari karyawan mereka adalah wanita muda yang melukis tampilan jam arloji dengan cat radium bercahaya. Perusahaan arloji besar lainnya juga berkecimpung dalam bisnis radium di Waterbury, Connecticut, dan Ottawa, Illinois. Untuk mendapatkan titik halus pada kuas mereka, para wanita ini diperintahkan untuk menjilat ujung kuas. Hal itulah yang membuat mereka menelan banyak radium setiap menjilat ujung kuas. Tanpa mereka sadari bahaya apa jika menelan radium. Charlotte Purcell menunjukkan bagaimana para pekerja radium bekerja dengan kuas yang sudah terkontaminasi radium untuk melukis jam tangan bercahaya sehingga terjangkit penyakit. Jam arloji radium ini dibuat sekitar tahun 1930. Jarum jam yang masih bersinar ini menunjukkan seberapa kuat radium. Bahkan ketika para wanita bertanya kepada atasan mereka apakah cat itu aman untuk dicerna, mereka diberitahu bahwa itu aman. Tapi sebenarnya perusahaan tahu itu nggak aman sama sekali. Dan bahaya radium ini tidak diketahui ya secara luas pada waktu itu. Bahkan pekerja laki-laki di pabrik arloji ini sudah dilindungi dengan celemek timah dan penjepit logam untuk menangani radium, ya kan? Dan anehnya para pekerja wanita tidak memiliki perlindungan sama sekali, bukan aneh lagi ya kan? Malah disuruh terjun langsung, malah nyicip. Pekerja laki-lakinya ini dikasih safety ya, celemek timah, penjepit logam, sedangkan si wanitanya disuruh ujung. Nggak pakai celemek gitu aja gitu ya, nggak dikasih pelindung aja, itu udah takutnya terpapar gitu kan sama efek radiasi. Apalagi ini langsung kan dijilat. Tapi udahlah ya, itu kan tahun segitu, mereka memang belum begitu tahu, jadi taunya ya ini aman nggak aman, iya, oh ya udah nurut. Nggak ada pada waktu itu tuh zaman Mbah Google bisa searching kan nggak ada. Pada tahun 1922, seorang pekerja bernama Molly Magia ini jatuh sakit. Ia melihat saat bercermin ya, tubuhnya itu membusuk di depan matanya. Pada satu titik, seluruh rahangnya benar-benar jatuh rahangnya. Dan ia akhirnya meninggal pada tahun yang sama. Dan bukan cuma Molly ya, wanita lain juga menderita secara mengerikan. Radium menggerogoti tulang mereka dan memberi mereka penyakit tumor raksasa dan juga membuat mereka bersinar dalam gelap.
ini sama sekali nggak lucu ya, nggak cute gitu ya, walaupun bersinar glow in the dark gitu kan. Tapi namun meskipun begitu, perusahaan radium Amerika Serikat membantah bersalah dan mengklaim karyawannya hanya mencoba untuk mendapatkan uang dari perusahaan. Ya udah biasa lah ya, berseteru dari karyawan sama perusahaan. Tapi kalau yang ini tuh bener-bener di luar nurul. Mereka bahkan mencoba merusak reputasi perempuan yang menggugat perusahaan, termasuk Molly Magia, dengan menegaskan masalah kesehatan mereka karena sifilis. Jadi mereka tuh kayak cari-cari alasan, enggak, dia itu cuma pengen uang aja dari perusahaan. Sebenarnya mereka itu punya penyakit sifilis, jadi ya udahlah ya, ngaku-ngaku. Maaf ya guys, ada ponakanku lagi tidur. Mereka ini seolah tutup mata karena pada tahun 1928, Sabine von Sochocky, salah satu pendiri Radium Corporation Amerika Serikat, dan orang yang benar-benar menemukan cat radium, meninggal karena terpapar produknya sendiri, yaitu si penemunya tadi yang udah aku jelasin di awal. Beberapa wanita pekerja mengajukan gugatan terhadap perusahaan. Jadi ini tuh udah disebut Radium Girls karena semuanya itu adalah perempuan. Dan ternyata nggak semua Radium Girls ini mati muda. Meskipun begitu, mereka yang selamat tetap harus berjuang dengan masalah kesehatan yang parah. Misalnya saja Mai Kane Nggak bisa bahasa Inggris. yang meninggal pada tahun 2014 di usianya yang menginjak 107 tahun. Ia adalah Radium Girls terakhir yang berhasil bertahan di usia itu. Dahulu dia dipekerjakan sebagai pelukis panggilan pada tahun 1924. Kala itu Mai ini muak ya karena harus menjilat kuas agar tetap runcing, dan ditambah lagi dengan rasa cat radium. Mai mengatakan bahwa dia hanya bekerja selama beberapa hari aja. Mai adalah salah satu dari beberapa Radium Girls yang selamat. Ada juga Mabel Williams yang juga berhasil melewati ulang tahunnya yang ke-100 tahun. Selama hidupnya, ia menderita masalah kesehatan yang kronis. Di antaranya adalah kerusakan gigi dan migrain. Dia juga selamat dari 2 diagnosa kanker. Nyatanya, penyakit dan beberapa vonis bersalah ini tidak menghentikan industri cat radium begitu aja. Karena pada tahun 1934, direktur perusahaan yaitu Joseph Kelly ini dikeluarkan dari perusahaan. Namun, itu bukan perusahaan terakhir yang dia buka. Meski Radium Dial Company bangkrut, tetapi Joseph Kelly ini membuka Luminous Processes. Ia menyewa tenaga kerja dari gadis-gadis yang telah dipecat ketika Radium Dial ini tutup. Baru nih pada tahun 1976, Luminous ini didenda oleh Nuclear Regulator Commission. Perusahaan itu mengekspos pekerjanya ke tingkat radiasi 1666 kali lebih tinggi dari peraturan yang diizinkan. Gila, 1666 kali. Dan tuntutan hukumnya berlanjut hingga 1980-an. Kasus-kasus yang dibawa oleh Radium Girls membantu terbentuknya pedoman keselamatan kerja yang sekarang itu dibilang safety ya untuk para pekerja gitu ya, hak-hak para pekerja. Dan juga undang-undang yang memungkinkan pekerja untuk mengajukan gugatan kompensasi jika mereka terluka atau sakit akibat kerja. Karena para gadis radium ini nggak hanya sakit ya, mereka sangat radioaktif. Kalian tahu kan, Molly Magia itu kuburannya digali pada tahun 1927 untuk bukti di pengadilan. Saat digali, tubuhnya bersinar meski sudah meninggal. Jadi tulang-tulangnya pun itu bersinar. Itu sebenarnya nggak mengejutkan ya, mengingat tulangnya itu sangat radioaktif dan efek sinar radium akan bertahan selama 1600 tahun. Gila, itu efeknya sampai kayak gitu. Karena kejadian menghebohkan kala itu, Ottawa, Illinois ini dikenal sebagai kota kematian sepanjang tahun 1930-an. Dan pada tahun 1987, film dokumenter Radium City menunjukkan berapa lama efek radium bisa bertahan. Dan dalam film dokumenter itu, pemakaman Katolik yang merupakan tempat peristirahatan terakhir dari banyak gadis radium mengungkapkan kerangka-kerangka mereka. Tuh lihat tuh, tiba-tiba ada yang ngelas. Lanjut aja lah, padahal ini bukan hari Minggu ya, tapi masih ada yang ngelas. Dalam film dokumenter itu, pemakaman Katolik yang merupakan tempat peristirahatan terakhir dari banyak gadis radium ini mengungkapkan bahwa kerangka-kerangka mereka yang berada 6 kaki di bawah tanah ini masih radioaktif.
Dan akhirnya hukum keselamatan baru diberlakukan setelah Catherine Wolf menggugat perusahaan Radium Dial di Illinois dari ranjang kematiannya pada tahun 1938. Dan 1 abad kemudian, radium di tulang mereka masih berkilau di bawah tanah ya, seperti si Molly tadi ya kan. Pokoknya sampai 1600 tahun. Margaret Lowney dan Catherine Wolf dimakamkan di peti mati berlapis timah, dan bukan hanya itu, mereka yang meninggal pada tahun 1932 juga sangat radioaktif, dan mereka pun dimakamkan di peti mati berlapis timah. Setelah Radium Dial Company ditutup, bangunan itu diubah menjadi pabrik pengepakan daging. Setelah pabrik pengepakan daging ditutup, kemudian bangunan diambil alih menjadi koperasi petani dan akhirnya dirobohkan pada tahun 1968. Puing-puing di sana ini digunakan sebagai timbunan di sekitar kota Ottawa, dan bangunan perusahaan Luminous ini nggak lebih baik ya. Dan selama bertahun-tahun setelah pabrik itu tutup, bangunan itu juga digunakan untuk menyimpan daging. Akhirnya 16 situs berbeda di sekitar Ottawa diklasifikasikan sebagai situs Superfund atau lokasi berbahaya di Amerika Serikat yang butuh waktu lama untuk dibersihkan dari kontaminasi bahan berbahaya. NPR Illinois mengatakan bahwa banyak yang sudah dibersihkan dan disterilkan, tetapi pada tahun 2018 setidaknya ada 1 situs tanah seluas 17 hektar di Sungai Fox yang masih sangat radioaktif. Saat ini, Royal Society of Chemistry mengatakan bahwa radium hanya digunakan untuk pengobatan, yaitu pengobatan kanker, karena ia sangat bagus dalam membunuh sel kanker. Namun bukan berarti ia bagus untuk segala hal.